Halo semuanya, selamat datang di podcast 5 menit tapi bukan 5 menit. Kenalin, nama gue Muhammad Faik Muzaki. Di sini gue sebagai host dan pembawa podcast kali ini. Sekarang gue nggak sendirian nih, gue bareng teman-teman gue di sini mau membahas topik yang menarik banget nih. Bisa perkenalin dari sebelah kiri dulu. Halo semuanya, nama gue Muhammad Fikri Azami. Nama gue Devandra Nanda Sanova. Nama gue Muhammad Abdana Rizky. Nama gue Rizky Muhammad Haikal. Nama gue Malik Abidil Haq. Nama gue Yusuf Nal Octaviano. Di sini gua mau bahas kita semua mau bahas topik yang menarik banget nih, yaitu gaya hidup sehat. Mungkin ini topik yang yang basic banget lah, tapi menurut gue ini sangat penting apalagi di zaman sekarang ini, dimana orang-orang kayaknya nggak begitu mikirin ya soal gaya hidup sehat. Nah, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Menurut kalian tuh gaya hidup sehat tuh apa sih? Kalau dari gue ya, gaya hidup sehat itu dari tentang kita diri sendiri dalam ngelakuin kegiatan sehari-hari sih, pola hidup kita. Kayak misalnya lu ngejaga pola makan, pola tidur lu, terus lu bagaimana lu cara ngelola lu dalam beraktivitas, kayak gitu-gitu sih kalau gue. Iya benar ya, pola makan ya sama tidur ya paling sih. Oh iya benar. Menurut kalian penting nggak sih buat ngejaga pola makan dan pola tidur tuh? Ngaruh banget nggak sih? Menurut gue sih ngaruh banget ya buat bagian dimana badan kita itu ketika melalui pola hidup yang kurang sehat itu kedepannya pasti bakalan ngerasa ada aja gitu penyakitnya, ada aja yang kurangnya gitu. Kayak kalau misalkan pola hidup kita nggak teratur, jam tidur ngaco, pola makan nggak dijaga, nggak olahraga, itu kayak bikin kita capek sendiri nggak sih? Kayak ngerasa ada yang kurang gitu di hidup. Kayak kalau misalkan ngebuat hal yang baru gitu kayak gampang capek, gampang jenuh, mood jadi nggak beraturan gitu, jadi berantakan gitu kan. Kayak hidup pun jadi nggak tenang menurut gue sih kalau misalkan kita nggak ngejaga pola hidup sehat. Nah itu kan pola hidup ya sama pola makan. Menurut kalian olahraga juga itu penting nggak sih buat pola hidup? Menurut gue sih, menurut gue penting kalau buat olahraga ya, karena ya gimana sih ya, mungkin kalau pola hidup itu lebih gampang capek, lebih apa kan, kalau kita jarang olahraga, walaupun kita jarang olahraga, kita terus nggak teratur gitu, kan kita jadi lebih capek. Kalau kita sering olahraga lah, apa gimana, mental kita juga kan lebih baik. Terus kita, ya contoh gue aja lah, gue kan jarang olahraga nih. Gue jalan sebentar aja, iya kan? Gue jalan sebentar gitu kayak capek. Tadi naik tangga juga langsung ngapa dia? Iya, gue naik tangga ke sini aja ngos-ngosan. Itu emang gue jarang olahraga. Iya. Aja. Kan olahraga penting ya, tapi gimana tuh buat orang-orang yang nggak ada waktu buat olahraga? Kalian ada tipsnya atau gimana tuh cara ngakalinnya tuh? Sebenarnya olahraga itu nggak harus berat-berat kok, kayak lu sekedar jalan sore aja atau kayak lu jogging doang, jalan pagi itu udah cukup banget sih. Sebenarnya ini juga atau sih. nggak lu kayak bisa di rumah itu lu kayak Iya. ikutin dance atau senam gitu kan bisa. Di rumah juga bisa, kayak gue pernah lihat di satu acara TV, nggak tahu gue lupa namanya, itu katanya yang naik turun tangga itu juga termasuk olahraga kan. Oh iya bener ya, kalori ya, kebakar ya Iya. kalorinya ya, benar. Di tangga UPN aja kan ada tulisannya tuh. Oh iya ya. Itu ada ya, kurang kalorinya ya. Iya kan? Bener. Minum dikit kan. Parkiran aja. Iya benar. Tadi gue denger Bang Ucup nih ngomongin kesehatan mental. Kalian nyambung nggak sih pola hidup tuh sama mental? Menurut gue sih nyambung ya, karena misalnya pola hidup kita nggak teratur, mungkin karena karena kurang tidur, makan nggak teratur, sering begadang, jarang olahraga. Nah jadi itu karena kumpulan itu, mereka itu kayak kayak gue ini tuh kayak gampang kemudian gitu, gampang stres, gampang ke-trigger, misalnya nggak boleh salah dikit gitu, sering ngambek. Jadi mentalnya kan lama-lama udah kehidupannya
kayak nggak teratur, terus mentalnya juga makin lama makin down kan. Kalau orang yang sering ngambekan gitu kan biasanya makin lama makin dijauhin sama orang-orang kan. Nah jadi tuh ya begitulah, jadi paling mental itu juga harus dijaga sama kesehatan fisik ya gitu menurut gue sih. Dapat stigma ya kali ya, badan doang gede tapi ngambekan. Lanjut lagi ya. Oh gitu ya, berarti ngaruh banget. Jadi nyambung gitu ya. Ada hubungannya ya antara kesehatan mental sama pola hidup yang dijaga gitu ya. Tapi kan olahraga tuh kayaknya butuh komit gitu ya. Gue tuh kayak susah banget ya mau olahraga. Maksudnya mungkin dulu gue harus ada motivasi dulu nggak sih? Iya, gue dulu itu semangat banget olahraga. Gue dulu pas SMA apalagi ya olahraga terus kayak mungkin karena nggak ada kegiatan lain juga gitu. Pas udah masuk kuliah, pas udah sibuk-sibuknya banyak organisasi sama tugas-tugas kuliah tuh olahraga jadi males gitu. Kira-kira kalian ada nggak sih tips gitu? Gimana biar dapat motivasi buat olahraga gitu? Kalau dari pengalaman hidup gue sih itu dimulai dari diri sendiri dulu aja. Kayak lu ngejaga motivasi yang ada di dalam diri lu buat tetap kayak konsisten buat ngelakuin apa yang udah lu mulai. Kayak lu tiap hari olahraga ya. Kalau dari diri gue sih gue kekehin buat niat gue tetap olahraga setiap hari. Iya benar ya. Nggak cuman olahraga itu ya, konsisten itu ya. Iya, konsistensinya sih. Ya kalau dari gue sih kayak gue pengen cerita kayak kemarin di tugas yang komunikasi lintas budaya itu yang festival. Iya. Yang gue bagian gendong. Nah itu kan ceweknya itu kecil gitu ya. Jadi gue masih bisa gendong. Nah sedangkan cewek gue itu badannya agak ini berisi, maksudnya, iya, berisi ya. Nah jadi Sehat. kayak gue tuh di situ cewek gue ngambek nih, kayak dia bilang ke gue, cewek lain udah digendong, masa aku belum gitu. Terus kayak aduh, iya berarti kayak nah dari situ cewek gue nyuruh, iya langsung nyuruh gue kayak udah makanya nge-gym lah, olahraga gitu biar gedein badan, biar nanti tuh kalau misalkan ada perayaan bisa gendong gitu. Iya bener. Nah itu kayak memotivasi gue. Oh itu motivasi ya, bener. Kayak harus olahraga gitu gedein badan. Iya. Jadi olahraga itu kayak bukan cuma buat soal diri lu doang. Nah bisa itu. buat orang lain gitu. Iya. Benar. Ya sih gue juga sih pengen punya ini badan kayak Goku sih gue ya. Motivasi Berlebihan itu. Tapi kalau menurut gue sih bisa juga hobi sih. Oh, iya jadiin hobi ya? Nah, kalau kayak gue aja sih, gue hobi gue kan sepedaan tuh. Ya lu bayangin aja gak sih, dari rumah gue nih, dari Sleepy nih, gue sepedaan sampai Peak. Coba itu. Hitam kayak touring gitu. Iya. Karena kalau hobi jadi nggak kerasa gitu ya? Iya, gue nggak ngerasa capek, nggak ngerasa apa-apa, gue kuat aja, biasa aja. Terus Iya. yang lu rasain apa Jup kalau habis sepedaan lama gitu? Gue nggak ngerasain apa-apa, kan orang ngomong kram, paha sakit, gue nggak ngerasain apa-apa. Mungkin karena hobinya. Iya, karena hobi. Jadi mau enjoy. Udah segar, badan gue segar. Iya, dibawa enjoy ya, benar. Jadi sebenarnya olahraga itu balik lagi dari diri sendiri gitu ya. Sendiri. Apalagi kalau jadi hobi lebih gampang lagi Lebih kan, enak. lebih gampang lagi. Selanjutnya mungkin gue mau nanya soal ini kan tadi ada pola hidup tuh ada pola makan ya. Pola makan menurut kalian idealnya tuh pola makan tuh gimana? Berapa kali sehari atau ada jamnya gimana gitu? Kalau dari gue ya, misalkan gue bangun itu jam 6 pagi. Nah, gue tuh bakal ngasih jeda itu buat makan itu sekitar 2 jam setelah gue bangun. Itu buat gue sarapan. Nah, gue tuh makan kan 3 kali sehari. Gue tuh nge-stop buat makan itu sebelum jam 6 sore. Gue harus udah selesai makan. Jadi pas sudah selesai dari jam 6 makan itu, jam 6 malam itu gue udah gak makan lagi. Kalau dari pola makan gue sih kayak gitu. Oh, biar kosong ya, biar kosong ya. Perut gue tuh kosong, jadi gue pas dalam keadaan tidur itu perut gue tuh lagi gak mencerna. Oh iya. Berarti emang 3 kali sehari ya idealnya mungkin ya? Iya. 3 kali sehari. Kalau soal porsinya gimana? Kalau porsinya sih, gue kan kayak gue ngecek berapa porsi yang sesuai dengan yang ada di tubuh gue. Gue cekin porsi kalorinya, proteinnya. Iya, Jadi gue harus buat netepin kayak kebutuhan harian gue itu kayak gimana sih. Benar. Nah itu tadi dicek kalorinya ya kan, Iya. sama nutrisinya. Proteinnya tuh orang-orang tuh sekarang kan bilang makan sehat tuh susah banget didapetinnya. Benar. Gimana sih? Soalnya apalagi zaman sekarang McD lah ya kan, Iya. dikit-dikit KFC, males masak, ya udah ke fast food gitu kan, langsung jalan, langsung Gojek apalagi gampang banget kan, Iya. GoFood gitu. Itu
gimana sih cara dapetin makanan-makanan sehat kayak begitu? Orang makanan sehat itu ada kok di sekitar kita, kayak lu cuma makan tahu, tempe aja itu udah protein yang tinggi banget tau. Iya, ya. Itu kan Iya. kayak murah banget. Apalagi kalau misalnya kayak dada ayam bisa di sekitar kita. Oh iya, benar. Gampang didapetin. Nah, itu kayak dari instruktur-instruktur yang nge-gym gitu kan segala macam kan sekarang banyak banget tuh di IG kan. Oh, kayak iya. ngebagiin tips-tips hidup sehat gitu kan. Iya, Kayak lu kebutuhan protein apa aja yang harus dipenuhi dalam satu hari gitu. Itu kan kayak mereka banyak banget nge-share gitu. Jadi menurut gua ambil aja, serap aja ilmu yang dari situ. Jadi membuat kita lebih aware terhadap diri kita, terhadap pola makan kita gitu. Iya bener ya. Berarti emang makanan tuh sebenarnya kalau makanan apa namanya sehat tuh sebenarnya gampang banget ya nyarinya ya. Sebenarnya asal kitanya aja tahu itu tuh masakannya atau makanannya nutrisinya isinya apa aja gitu kan. Nggak perlu mahal juga. Nggak perlu mahal ya. Di warteg juga banyak kan sih di Warteg warteg. juga bisa. Iya. Asal dari kitanya aja bilangnya gimana. Antar malah Kalau di ngambil. warteg ngambil yang dia sama dia bohong. Gitu ya. Nah, soal makanan nih berarti menurut kalian butuh nggak sih kita suplemen gitu? Suplemen buat bikin hidup kita buat vitamin gitu, vitamin atau banyak atau serat-serat gitu kan ada banyak kayak pil-pil atau ini. Ya. Menurut gue sih mending dari yang alami-alami aja ya. Alami Iya, aja. kalau misal kita nyari vitamin apa, kita ambil dari buah apa gitu. Oh iya benar-benar. Iya, atau kita butuh serat, kita makan apa gitu. Ya, tapi gue juga di rumah kan disediain vitamin-vitamin juga, ada vitamin C, vitamin A gitu. Oh iya. Jadi sehari-hari gue harus kalau habis makan itu pokoknya minum vitamin. Jadi nggak 3 kali, 2 kali lah, 2 kali sehari. Coba gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak terlalu butuh ya, karena sebenarnya vitamin-vitamin atau nutrisi-nutrisi yang kita butuhin itu banyak dari makanan-makanan ya. Jadi alami aja ya, yang alami aja gitu. Iya, alami. Yang alami. Nah, kan pola hidup atau gaya hidup sehat itu kan ngaruh sama kebiasaan kita. Iya. Apa sih kira-kira menurut kalian yang bikin kebiasaan kita jadi buruk? Apa sih yang bikin pola hidup tuh jadi jelek? Itu apa sebenarnya? Kebiasaan apa gitu? Rasa males sih gue mah. Lingkungan juga ngaruh. Rasa males, lingkungan ya. Gue mau nanya nih soal tadi kan ada kebiasaan merokok. Apalagi sih kebiasaan-kebiasaan lainnya yang bikin pola hidup tuh jadi apa namanya? Berantakan. Itu tadi kita bahas soal males deh. Males itu Iya. ngaruhnya tuh apa males tuh? Nih, kita, lu punya waktu 24 jam, tapi lu ngabisin waktu lu itu cuma di kasur doang. Kan itu sama sekali gak sehat. Oh iya, jadi Iya sih. badan nggak gerak Iya, gitu badan ya. gak gerak, lu nyalurin energi lu kemana gitu loh. Benar sih, benar. Apalagi lu habis makan tidur, waduh. Aduh, nggak boleh. Ada juga itu. Tapi itu enak banget. Iya. Pik gimana dong? Itu abis makan ya kenyang. Aduh, tidur. Wah, nyenyak Kurang-kurangin banget. gak sih? Kurang-kurangin gak sih? Iya, kurang-kurangin sih. Tapi enak banget itu ya. Gimana ya? Berarti ngaruh gitu ya. Soal kalian percaya nggak kalau bangun pagi itu sehat atau saya ngaruh gitu sama pola hidup? Ngaruh banget sih kalau kayak gitu, kayak orang yang begadang yang kerjanya tiap malam itu melek, paginya baru tidur itu kayak itu secara perlahan dia bakal merusak badannya dia di masa yang mendatang gitu. Apalagi imunitas tubuhnya Nah, berkurang ya. itu Iya, jadi benar. kayak sebenarnya ini juga berkaitan sama kesehatan mental ya. Kalau misalkan masalah begadang kayak gini, kadang ada juga orang yang begadang itu bukan karena dia emang pengen begadang, tapi karena emang dia nggak Harus. bisa tidur dan juga Atau karena oh iya. ada tuntutan sesuatu, Iya. gitu Oh kan. iya, Kayak benar, tuntutan benar. pekerjaan segala macam. Oh iya, benar. Dibuat bagi mahasiswa kayak kita gitu kan lebih ke banyak tuntutan tugas sama yang namanya mahasiswa tuh sering banget overthinking gak sih, kayak Iya. ada aja tiap malam yang dipikirin gitu. Iya, benar. Kayak orang tuh selalu mikir ke depannya bakal gimana gitu. Padahal kayak fokus dulu aja sama apa yang ada di depan kita, terus nanti biarin itu ngebawa kita kemana arah yang seharusnya gitu. Berarti do the best dulu. Iya, jadi lakuin aja, jangan terlalu banyak. Ikutin aja lu. Iya, jangan terlalu banyak mikir, kayak itu yang bikin ngebuat badan kita juga nggak sehat. Jadi kita kayak mikir stres segala macem, kayak mental kita jadi keganggu, dikit-dikit pesimis. Nah, iya benar. Berarti kesehatan mental itu ngaruh juga sama tubuh. Ngaruh banget sih sama tubuh. Ngaruh Jadi banget. kayak bikin begadang, terus harusnya di mana badan kita istirahatnya itu 8 jam buat seluruh organ itu istirahat gitu. Malah Tapi dipakai malah dipakai buat aktivitas. aktivitas lagi gitu. Jadi kayak
kinerja badan itu kan bukan kayak robot. Jadi Kita butuh istirahat. itu butuh Iya. ada maintenance-nya juga. Bahkan robot juga sebenarnya Robot juga bisa butuh gitu. istirahat juga Iya. sebenarnya. Ganti Men- oli segala macam ya Iya, kan. itu juga termasuk ini ya istirahat gitu kan. Iya berarti emang ngaruh banget ya Iya. sebenarnya bangun tidur lebih awal atau enggak istirahat yang cukup lah ya. Kalau yang pernah gue baca itu orang dewasa itu bahkan sebenarnya cukup tidur itu idealnya ya 7 jam. Karena makin tua kita sebenarnya makin sedikit butuh waktu tidur dibanding pas masih kecil. Masih kecil kita bisa tidur minimal ya kayak berapa 12 jam juga. berapa belas jam lah gitu ya. Itu tapi makin tua kita sebenarnya makin sedikit lah butuh ini tidur. Cuman ya jangan sampai 2 jam doang lah tidurnya gitu begadang main ML. Sampai hampir kena jantung juga bisa. Iya, Sampai karena emang begadang. penyakit jantung bisa. Resiko Iya banget. benar. Iya, jadi pola hidup tuh ngaruh banget ya sama kehidupan kita tuh gaya hidup sehat itu penting lah. Apalagi buat anak muda kita ya, anak muda kayak kita gitu di tahun 2023 ini pengen 2024 gitu. Harus lebih aware lagi lah sama kesehatan karena sehat tuh iya, mahal. Jadi sehat itu mahal apa sakit yang mahal? Waduh. Ya pokoknya itulah ya. Nanti Itu dia. Lihat nanti lah. Penasaran gimana sih? Ya, tidak terasa ya sebenarnya udah durasinya udah lebih dari 5 menit ini makanya kenapa podcastnya 5 menit tapi bukan 5 menit karena 5 menit ini kerasanya kayak 5 menit doang nggak kerasa kan kita ngobrol-ngobrol Banyak kayak banget iya pembahasannya. pembahasannya masih banyak cuman ya sayang kali waktu kita udah habis. Buat teman-teman yang nonton dan mendengarkan terima kasih udah mendengarkan dan menonton. Mohon maaf bila banyak salah kata dan perbuatan. Gua Muhammad Faik Muzaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.